Oke, oh maaf nih, saya tadi belum. Oke, maaf nih, ya. Oke, sekarang sudah keluar ya. Nah, ini beberapa contoh penelitian ya yang dilakukan pendekatan dalam psikologi ya untuk behavioral, psikoanalisis, psikologi kognitif dan humanistik ya. Nah, ini ya perilaku manusia dibentuk yang berupa asosiasi, peneguhan dan peniruan. Ini eksperimental classical conditioning ya. Ini ibaratnya seorang seekor anjing ya. Dia di eksperimental ya di penelitian. Dia ngecek ya di sini ada air liur. Ketika air ke liur, maka di sini ada bunyi dan bisa ada grafiknya lah gitu ya. Nah, jadi ini bel ya, bunyi dan kasih makanan ya. Nah, kalau lalu ini menurut kondisi klasik ada stimuli ada respon. Oke ya. Jadi artinya ketika bel dibunyikan, responnya itu dia netral ya. Kenapa ya? Karena tidak ada apa-apa. Tetapi ketika makanan disodorkan ya, ketika makanan disodorkan dan bel itu berbunyi, maka air itu keluar. Nah, lama-lama ya si anjing itu dia itu tidak usah dikasih makan, tapi bel dibunyikan pasti air liurnya keluar ya. Nah, itu adalah eksperimen dari behavioral ya yang tadi saya digambarkan ya dalam penelitian itu ya. Kalau misalnya ada anjing ya di bel saja kan dia tidak keluar ya, tapi kalau ada makanan ya jadi dia ingat ya lingkungan bahwa ada bel pasti air liurnya keluar dan dia pasti lapar ya ingin. Nah, lalu bel dibunyikan maka disodorkan maka air dia keluar ya. Nah, pendekatan behaviorisme itu bel dibunyikan maka air liurnya keluar ya. Nah, terjadi asosiasi bahwa makanan pasti disodorkan ya, airnya pasti keluar ya. Nah, inilah pendekatan behaviorisme, adanya ada asosiasi. Asosiasi itu karena terjadinya pengulangan, ada peak performance, ada pengalaman puncak atau spesial. Nah, ini adalah biasanya pengalaman yang sangat menyenangkan atau pengalaman sangat menyedihkan ya dalam pendekatan behaviorisme. Oleh sebab itu, maka dalam prinsip peneguhan atau reinforcement, ada suatu tingkah laku manusia itu akan diteruskan atau tidak tergantung pada konsekuensi dari perilaku tersebut ya. Misalnya ada punishment, tingkah laku akan dihentikan, reward, maka tingkah laku akan diteruskan. Atau contoh yang lain misalnya ketika teman-teman kita di kelas ya menggunakan baju yang norak, misalnya merah, kuning, hijau ya, pakaiannya ya warna-warni. Tetapi teman-teman di kelasnya kita mengatakan, wah Anda cantik sekali hari ini pakai baju begitu. Semua bilang seperti itu misalnya ya. Padahal kita tahu itu norak gitu ya, tapi karena saya tidak ingin menghina ataupun tidak ingin ini, saya bilang bagus saja. Teman-teman bagus juga. Besoknya dia akan menggunakan baju yang sama walaupun norak gitu ya. Ya karena lingkungan soalnya bagus gitu. Seperti halnya Anda misalnya Anda ketika dipuji, oh kamu cantik pakai baju ini, nah pasti suatu saat Anda akan pakai baju itu karena dipuji ya. Nah seperti itu. Itu adalah pendekatan behaviorist ya. Atau misalnya pendekatan behavioral yang lain adalah misalnya perilaku merokok ya. Perilaku merokok ya ketika konsekuensinya mendapat dukungan kawan-kawan dan teman-teman ada kebutuhan merokok dan merasa nikmat, maka perilaku berikutnya Anda itu pasti akan meneruskan aktivitas merokok ya. Nah, ini contoh ya behavior ya, dan ini dilakukan ya. Tetapi ketika perilaku Anda merokok ya, lalu Anda menjadi batuk, pacar marah, putus, dimarahi oleh dosen, dimarahi oleh orang tua, tidak dikasih uang, perilaku berikutnya Anda pasti akan menghentikan aktivitas merokok ya. Tadi punishment ya, kalau tadi reward ya, kalau sekarang punishment ya, mungkin ini ya behavior itu. Nah, ini akhirnya dia perilakunya adalah dia mesti menghentikan perokok ya. Atau pendekatan behavioral merupakan imitasi ya atau peniruan. Manusia itu bertingkah laku tertentu sebagai peniruan. Apa yang ditiru? Biasanya cara bertingkah laku, cara bicara, cara berpakaian, cara gaya dalam hidup ya. Contoh misalnya kita senang pada idola ya, misalnya Ariel Noah lah ya. Maka laki-laki yang idolanya itu dia akan mengikuti cara ngomongnya, cara perilakunya, apa bajunya ya. Asal jangan cara tindak perbuatannya saja ya. Dan itu biasanya begitu ya, manusia itu menjadi imitasi ya. Nah, dari mana atau siapa yang ditiru? Yaitu orang tua atau orang dekat, orang lain, biasanya dari pengalaman langsung, pengalaman tidak langsung, dari tontonan, hasil bacaan, cerita orang lain. Ya. Nah, ini behavior ya, peniruan imitasi. Mengapa orang selalu melakukan peniruan? Ya karena mengagumi pribadi tokoh, ya, menyukai tindakan dilakukan orang, solidaritas, adanya motif, sekadar iseng, atau karena ketidaktahuan apa seharusnya dilakukan. Ya, bisa aja seperti itu ya.
Nah, kalau psikoanalisis ya penelitiannya itu dilakukan ini dikemukakan oleh Sigmund Freud ya. Nah, Sigmund Freud itu mengemukakan asumsinya bahwa tingkah laku manusia itu banyak dipengaruhi oleh insting yang pembawaannya sebenarnya besar tidak disadari ya. Nah, makanya di sini ada 3 hal ya. Sigmund Freud itu mengatakan ada Ich atau S, ada superego, Über-Ich ya, dan ego-Ich ya dari bahasa Jerman ya. Prinsipnya itu adalah pemuasan, pengejar kesenangan, mendorong manusia untuk memperoleh kebebasan dan mencapai kenikmatan ya. Ini sifat naruli manusia ya, ingin seperti itu ya. Superego berprinsip hati nurani, norma manusia, nilai aturan yang dianut ya. Nah, kalau ego prinsip pada realitas, bersifat realistis ya. Dia mengkompromikan antara id dan superego ya. Jadi artinya kalau id itu ya istilahnya kalau jelek sih tidak ya. Malaikat tidak bisa mengatur dunia karena mereka dia terlalu id ya. Mungkin dia terlalu selalu beribadah superegonya tinggi ya. Tapi kalau setan itu idnya tinggi ya, merusak ataupun nafsunya tinggi ya. Nah, kalau manusia kan tidak, harus realistis ya. Manusia itu bisa mengendalikan amarah tapi dia harus selalu beribadah juga ya. Nah, ini contoh komponen-komponen kepribadian dari Freud. Nah, Freud ini pendekatan dari psikoanalisis itu membagi menjadi 2 macam insting ya, id ya, libido dan thanatos ya, insting kematian. Nah, libido itu adalah insting konstruktif yang menyediakan energi dasar untuk melakukan kegiatan positif. Sedangkan thanatos, insting kematian, adalah insting destruktif dan agresif. Nah, ini contoh dari yang tadi ya, alam sadar, alam prasadar, alam bawah sadar ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin kalau dalam komunikasi Anda ingin membeli kendaraan bermotor ya, bilang ke orang lain ataupun orang tua, saya tidak punya kendaraan untuk ke kampus, maka saya ingin minta dibeliin motor Honda misalnya. Nah, menyebutkan merek motor Honda itu kan merupakan sebuah alam sadar. Padahal motor ketika dibeli oleh orang tua itu adalah Mio, Anda tidak menolak misalnya ya. Kenapa Anda menggunakan Honda ya? Karena itu di alam sadar. Karena iklan atau brand yang tidak Anda tancap di dalam pikiran itu alam sadar akan keluar ya. Nah, tetapi kalau Anda memang orangnya memang alam sadar dan ingin menjadi brand yang benar seperti itu ya. Contoh misalnya beli Aqua dikasih Ades ataupun yang lain, dia tidak mau, saya pinginnya Aqua. Artinya memang alam sadar, dia itu di dalam alam sadar, alam bawah sadar ataupun abang sadar, dan alam sadar itu dia mengakui eksistensi dan dia ingin itu. Nah, itu yang sebetulnya yang paling bagus ya. Dalam lapisan kesadaran tadi dalam ego itu ya. Nah, kalau yang tadi ego, id, dan superego diibaratkan lapisan 3 komponen kepribadian, ini bagaikan gunung es lah puncaknya ya. Jadi kita ini ya, apa yang saudara-saudara lihat pada karakter kita diri masing-masing itu ibarat gunung es. Gunung es itu kan kalau di permukaan itu kecil segini ya. Nah, segini dan bahkan tidak nampak. Ya, yang tidak nampak itu adalah di permukaan justru. Nah, di bawah ini ya, karena gunung es itu yang kelihatan cuma sedikit ini. Dan ego itu ya, ego itu tidak ada nampak di permukaan ya. Nah, ini bisa dilihat oleh psikotes justru ya, kepribadian-kepribadian kita tidak nampak. Nah, ego itu adalah di sini, reality, prinsip ya, secondary ini ada di sini. Sedangkan id ada di bawahnya. Nah, ini lebih banyak ya. Dengan superego. Nah, ini. Nah, ini yang nampaknya gitu. Ya, jadi kalau diibaratkan ini seperti ini ya. Nah, kalau pendekatan psikologi kognitif ya, manusia itu aktif memperoleh informasi dan lingkungan. Manusia tidak dikendalikan oleh lingkungan, tapi informasi diolah dari berbagai cara ya. Artinya kita itu memilih ya, makanya kenapa Anda udah jarang menggunakan Facebook ya, karena Anda informasi memilih. Tapi kalau zaman saya sudah tidak mau menggunakan TikTok dan sebagainya. Kalau Anda malah senang ya. Nah, itu karena inilah psikologi kognitif ya. Udah beda-beda lagi membandingkan informasi dengan lain, bergabung dengan informasi lain, bisa dirubah, direvisi, ditata kembali ya. Nah, ini beberapa hal teori tentang proses kognitif ya. Ada stimuli, ada kognitif, ada persepsi dan perilaku ya. Nah, bahwa proses kognitif diri kita ya itu dimasuki ataupun ada stimuli-stimuli dari luar pikiran kita ya. Stimuli-stimuli luar lingkungan kita mempengaruhi kita. Nah, makanya kita memfilter itu kenapa? Karena adanya pengetahuan kita, ada nilai-nilai pada diri kita, ada norma-norma keyakinan, minat atau kepentingan.
Misalnya orang pesantren yang memiliki norma ini akan berbeda dengan orang yang non pesantren biasanya, ya. Biasanya jauh lebih berani yang ini ya, karena dia norma-normanya kurang ataupun ini berkurang ya. Nah, oleh sebab itu dalam proses kognitif dirinya, dia akan lebih memilih membandingkan, menggabungkan atau mengubah atau menata ulang berbagai informasi atau stimuli. Nah, oleh sebab itu, maka dia akan melihat orang lain atau mempersepsi atau menginterpretasi dirinya kepada orang lain dan menjadilah sebuah perilaku dirinya. Ya. Nah, kalau proses itu kan nggak bisa dilihat, yang bisa dilihat itu adalah perilakunya, ya, perilaku dirinya itu. Nah, itu pengaruh dari ini. Nah, inilah yang dinamakan tadi psikologi kognitif, ya. Ini, oke. Nah, bagaimana dengan psikologi humanistik? Yang tadi humanistik itu, nah, asumsinya adalah individu itu bebas memilih tingkah laku, individu bebas bertanggung jawab, individu penentu atau pengubah nasibnya, individu punya kecenderungan luas mengembangkan dirinya, dan aktualisasi diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, ini ya. Nah, sifatnya, nah kalau tadi kan karakteristiknya udah dibagi-bagi ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Kalau Anda ingin tahu, ada sifat, ada faktor perilaku ya. Sifat behaviorisme dia pasif, tunduk pada lingkungan. Pasif kalau lingkungan itu ya. Nah, jadi kalau dia begini ya menerima, kalau banjir ya udah banjir gitu ya. Kalau psikoanalisis tidak, dia mencari kesenangan, dibuat demikian rupa ya. Tapi kalau psikologi kognitif dia aktif berpikir dan rasional, dibuat seperti apa ya. Nah, kalau humanistik dia memiliki kehendak bebas mencari makna hidup ya dari sifat manusia itu ya. Nah, ini beberapa penggolongan ya dari karakter sifat-sifat manusia. Jadi kita bisa membagikan, oh dia mah behaviorisme, dia psikoanalisis ya. Dia kognitif dari mana? Dari ciri-ciri ini ya. Lalu apa yang jadi faktor perilakunya? Nah, lihat aja. Kalau dia bicara, kalau behaviorisme pasti bicara stimuli, lingkungan, pengalaman yang dikondisikan ya. Kalau psikoanalisis tidak, dia bicara tentang ego ya, super ego yang tadi ya. Lalu ada dorongan yang tidak sadari, ada pengalaman traumatik ya. Kalau kognitif, faktor yang pengaruhinya itu adalah dia tentang stimuli atau lingkungannya ya, tergantung dikit-dikit karena lingkungan dan sebagainya. Nah, sedangkan humanistik adalah penilaian tentang dirinya sendiri ya. Nah, jadi bagaimana dirinya menilai pada diri sendiri ya. Baik, itu penjelasan yang untuk membantu ya memahami dari apa yang sudah